Pada tubuh manusia dihasilkan sisa metabolisme yang bersifat racun sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh dilakukan oleh sebuah sistem yang disebut dengan sistem ekskresi. Pada materi kali ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari, antara lain urin, keringat, H2O dan CO2, empedu, ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Sistem ekskresi pada manusia akan kita bahas dalam beberapa part atau bagian video. Di video yang pertama, fokus pembahasan adalah pada proses pembentukan urin, jadi pada proses ekskresi di organ ginjal. Sebelum membahas tentang sistem ekskresi, ada 3 kata yang harus kita ketahui artinya, yaitu apa perbedaan antara ekskresi, sekresi, dan defekasi. Organ ekskresi pada manusia terbagi menjadi 4, yaitu hati atau hepar, paru-paru atau pulmo, ginjal atau ren, dan kulit. Ekskresi adalah proses pembuangan sisa hasil metabolisme dan benda-benda lain yang tidak berguna. Sementara sekresi adalah proses untuk membuat dan melepaskan substansi kimiawi dalam bentuk lendir yang dilakukan oleh sel tubuh dan kelenjar. Contohnya adalah proses pengeluaran enzim dan hormon. Jadi pada sekresi, zat-zat yang dibuang oleh bagian atau organ tubuh ini masih diperlukan atau dimanfaatkan oleh tubuh. Yang ketiga, defekasi. Defekasi adalah proses pembuangan zat sisa hasil pencernaan makanan melalui anus, yaitu proses pengeluaran feses atau tinja. Sistem urin terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, 1 kantung kemih, dan 1 uretra. Seluruh komponen ini menjalankan fungsi sistem urin, yaitu mengatur volume dan komposisi cairan tubuh, memindahkan zat sisa dari darah, serta membuang zat sisa dan kelebihan air dari tubuh dalam bentuk urin. Saat darah melalui nefron, zat sisa dibuang, sedangkan air dan zat lain diserap kembali ke dalam aliran darah. Ketika filtrat mencapai saluran pengumpul, filtrat telah berubah menjadi urin. Plasma darah seluruh tubuh disaring sekitar 2 kali tiap jamnya, menghasilkan 150 liter filtrat glomerulus per hari. 99%-nya diserap kembali untuk menghasilkan rata-rata 1,5 liter urin setiap hari. Produksi urin terutama dikendalikan oleh hormon seperti hormon antidiuretik atau ADH atau vasopresin dari kelenjar hipofisis. Proses pembentukan urin yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus contortus proximal. Di sini glukosa, air, dan sebagian garam diserap kembali ke dalam aliran darah dari tubulus.
Urin sekunder melalui lengkung Henle. Di sini air dan garam dipompa keluar dari tubulus dan membuat urin lebih pekat. Kandungan air dalam urin disesuaikan di tubulus contortus distal. Di proses yang ketiga ini disebut dengan proses augmentasi, yaitu penyesuaian kandungan air yang ada di dalam urin. Urin dari nefron lain bergabung di saluran pengumpul urin, lalu mengalir ke pelvis renalis. Darah yang tersaring akan meninggalkan nefron dan setelah itu darah akan memasuki vena renalis. Ureter adalah saluran dengan dinding otot pembawa urin mengarah ke bawah menuju ke kandung kemih. Potongan penampang ginjal ini menunjukkan lapisan utama ginjal yaitu korteks dan medula. Urin yang sudah terbentuk keluar melalui pelvis renalis ginjal, kemudian menuju ke saluran ureter dan akan disimpan sementara di vesika urinaria atau kandung kemih. Setelah melalui penyimpanan, urin akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui saluran yang disebut dengan uretra. Salah satu organ ekskresi pada manusia adalah ginjal yang memiliki fungsi membuang zat sisa hasil metabolisme tubuh dalam bentuk urin melalui proses penyaringan darah. Proses pembentukan urin yang terjadi di nefron ginjal terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus menghasilkan urin primer. Proses yang kedua adalah reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal menghasilkan urin sekunder, dan proses yang ketiga yaitu augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya. Urin yang terbentuk akan dibawa keluar dari ginjal melalui ureter, ditampung sementara di kantung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.